Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Quick Kepoin edisi episode yang terbaru setelah kemarin kita lebaran bareng-bareng sama tim kru Quick Kepoin. Hari ini kita mau ngekepoin hal yang lain lagi. Tentu kita kedatangan tamu Captain of Itinerary di sini. Ya, pilot penerbangan di Maldives gitu ya. Jadi hari ini kita mau kepoin Captain of Itinerary. Buat teman-teman yang dari kemarin tuh sempat ada yang request, Bang, bahas dong soal gimana caranya jadi pilot gitu ya. Ternyata banyak teman-teman Quick Kepoin yang ngekepoin pengen jadi pilot. Bukan hanya dianya, ternyata ada beberapa yang udah punya anak terus pengen anaknya cita-citanya jadi pilot gitu. Jadi pengen tahu juga nih gimana sih sebenarnya caranya jadi pilot. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ya, terakhir ketemu 2 tahun ya? 2 tahun ya. 2 tahun kurang lebih. Oktober 2022 ya. Oktober 2022. Ini udah masuk 2024. Jadi bahasannya tapi hari ini lebih santai kayak. Kalau waktu itu kan kita ngomongin leadership di atas pesawat. Iya benar. Hari ini lebih pengen ngekepoin gimana caranya jadi pilot gitu kan ya. Banyak banget nih yang cita-citanya kan dulu lah ya, pasti banyak anak-anak yang kalau ditanya mau jadi apa? Jadi dokter gitu kan. Jadi apa? Jadi pilot gitu kan. Nah sekarang karena cita-cita ini salah satu yang terbanyak gitu kan. Nah kepoinnya adalah apa sih sebenarnya yang mesti di-prepare gitu. Tapi belum masuk ke itu, kita santai dong ngebahas dulu kehidupan di Maldives. Betah Cap? Alhamdulillah betah sejauh ini. Menikmati kota Hulu Male dan negara Maldives selama 1,5 tahun kalau nggak salah. Sekarang jalan 2 tahun di Maldives. Ya. Alhamdulillah yang penting gitu ya. Dan oh iya teman-teman perlu tahu juga bahwa Maldives atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Maladewa ini kepulauan yang pemerintahnya Islam ya, ya. Ya. Jadi walaupun mungkin kalau teman-teman dengar bahwa itu kan pulau liburan pantai segala macam, tapi ini negara Muslim ya Cap ya. Dan untuk bikini sendiri juga tidak bebas ya Cap ya? Tidak bebas. Jadi ada di capital city-nya tidak boleh berbikini, ada norma-norma sopan santunnya lah. Untuk di resort juga terbatas kecuali private resort itu baru boleh. Nah, itu pun benar-benar nggak bisa dilihat orang umum ya Cap? Iya, benar. 100% penduduknya adalah Muslim, tidak ada tempat ibadah lain kecuali ibadah Muslim yaitu masjid. Masya Allah. Gitu. Jadi benar-benar luar biasa Cap. Bonusnya banyak Cap ya? Banyak bonus. Jadi kalau ke sana udah sepi lah. Maksudnya santai, nggak terlalu banyak macet, polusi. Jadi kalau misalnya untuk mau relax ibadah cocok tempatnya. Gitu. Yang penting gampang untuk melaksanakan ibadahnya itu Cap. Benar. Ngaji gampang loh di sana. Haji di sana tuh ada kajian juga, tapi bahasanya bahasa setempat ya. Kalau Maldives tuh bahasanya apa sih Cap? Dia namanya bahasa Divehi. Oh Divehi. Dapat Divehi itu bahasa dari turun-temurun bahasa Urdu ya. Oh oke. Mirip India, mirip Sri Lanka juga. Tapi mayoritas memang berbahasa itu. Iya, mayoritas berbahasa Divehi namanya. Kalau bahasa Inggris itu sendiri bahasa resmi atau bukan? Bukan bahasa resmi, tapi mereka 80% orang-orangnya sudah bisa berbahasa Inggris dengan baik. Jadi untuk komunikasi lebih mudah lah. Benar, kurikulumnya, pendidikan pelajarannya berbahasa Inggris gitu. Paling wajibnya yang beda-beda tipis sama kita ya. Ya benar, mirip-mirip. Salah. Cap nih santai aja. Nih Siap. ada sajian yang bisa dinikmati yang mungkin nggak ketemu di Maldives. Ada pisang goreng sama ada cireng. Ini nih, pisang goreng nih. Pisang goreng. Paling jarang ditemuin di sana, susah. Jadi ini kearifan lokal kita lah teman-teman. Karena salah living cost-nya, kalau dilihat dari livingcost.org ya, Maldives itu rata-rata 1.100 US dollar per month. Iya per month. Wah luar biasa.
Dibanding di Indonesia 500 US dollar. Yes. Setengahnya. Almost setengahnya ya. Rata-rata segitu. Rata-ratanya. Jadi 2 kali lipat. Dua Jadi kali lipat. tapi walaupun gajinya 2 kali lipat di sana, harus pintar-pintar nge-save juga. Ya? Bener, itu dia, nggak bisa. Kalau hedon juga di sana, kalau nggak kontrol juga konsumtif, akhirnya balik lagi ke sini ya nggak dapat apa-apa Sama juga kan. aja. Iya, pinter-pinter manage duit lah di sana gitu. Nah, betul. Tadinya nggak bisa masak, sekarang jadi ya dikit-dikit bisa masak. Bisa masak ya. Nggak cari yang bisa masakin sih. Wah itu tahun ini lah. Insya Allah. Biar diboyong sekalian gitu. Benar. Kan. Jadi ikut ada yang masakin, ada yang nyiapin. Enak banget gitu tuh ya. kan. Insya Allah tahun ini. Nah, Cap nih kalau mau jadi pilot Cap, ini stepnya kan katanya dimulai dari SMA nih. Bener nggak sih? Kalau dulu memang regulasinya, ini sebelumnya mohon izin nih untuk para senior dan teman-teman di dunia aviasi, kalau misalnya ada saya salah dalam menyampaikan informasi mohon dikoreksi ya. Dulu memang benar, jadi kalau misalnya untuk mau jadi pilot itu harus jurusannya IPA ya di SMA ya, tapi sekarang udah nggak seperti itu lagi. Jadi bebas jurusannya IPA, IPS atau bahasa. Jadi bener sekarang IPS pun bisa ya? Bisa. Saya sendiri sebenarnya IPS ini. Oh, gitu, emang nggak ada kepikiran jadi pilot dari kecil tuh nggak ada. Kuliah juga nggak kepikiran jadi pilot. Lah, terus pengen jadi pilot? Pengen jadi pilot ceritanya itu adalah pada suatu saat saya bekerja, bosen rutinitas di Indonesia macet kayak gini-gini terus, akhirnya saya pengen ke Jepang untuk melarikan diri. Oke. Karena Jepang destinasi impian lah. Yes. Pengen ke sana lah. Oke. Terus ibu bilang kamu mau ngapain di sana? Nanti gak jelas lagi. Padahal visa udah jadi. Di sana pengen belajar bahasa Jepang. Setelah lulus belajar bahasa Jepang, mau stay di Jepang untuk kerja. Dipikir, sama ibu nggak boleh. Akhirnya gimana kalau sekolah pilot aja? Saya tanya, dananya ada. Ya udah, saya konsul sama temen, sahabat tuh, sahabat saya udah jadi pilot di maskapai Sriwijaya, udah jadi. Terus saya tanya-tanya, gimana sih gini. Akhirnya udah gampang, gua anterin lo besok ke tempat pendaftaran. Dia anterin, udah dari situ dimulai deh itu perjalanan untuk jadi pilot tahun 2013 kalau nggak salah. 2013 apa 2012. Tes di sekolah pilot. Udah dari itu saya sambil kerja tes pilot, tes sekolah masuk sekolah pilot. Sampai akhirnya 2014 terdaftar sebagai siswa di Perkasa Flying School di Cilacap. Gitu. Nah, kita belum ngomongin biaya nih Kak. Secara teoretikal, kemudian kalau tadi kan misalnya ternyata IPS sekarang juga bisa nih. Benar. Termasuk Captain Nova sendiri kan dari IPS gitu ya. Selain itu apa lagi yang harus dipersiapkan? Misalnya apakah ada urusan administratif apa yang harus dipersiapkan, atau ada minimum requirement-nya misalnya dari fisiknya harus minimum tingginya berapa, atau kayak misalnya boleh kan katanya dulu pilot nggak boleh pakai kacamata, itu benar apa? Benar. Pakai kacamata boleh, namun ada regulasinya sendiri ya. Terus yang pasti nggak boleh adalah buta warna. Maupun buta warna full ataupun parsial itu nggak boleh. Gitu. Nah untuk dari awalnya sendiri adalah untuk menjadi pilot pertama harus punya modal finansial. Kedua adalah sehat. Karena setiap 6 bulan kita melakukan medical check. Nah di dalam medical check tersebut banyak tuh hal-hal yang fase-fase yang harus dilewati tuh. Cek mata, fisik, pendengaran, cek jantung, urin, sama darah. Terus ronsen juga, gigi juga dicek setiap 6 bulan. Di Indonesia ya. Namun di Maldives itu setiap 1 tahun. Beda negara, beda regulasi gitu. Mungkin di Indonesia lebih ketat. Misal ada satu yang nggak passing itu kan gini.
entah misalnya mungkin kayak sekarang banyak ditemuin sama teman-teman itu kan misalnya fatty liver contohnya, itu passing nggak jadi pilot? Nah, nanti dilihat lagi kalau misalnya yang nggak passing tuh apa penyebabnya nih. Terus dikasih obat sama dokter. Kalau misalnya masih bisa diobati, balik lagi deh seminggu minum obat ini ya. Nanti tes lagi, yang dites cuma itu aja, darahnya aja atau urinnya aja. Karena yang lainnya lulus. Iya, kalau sudah lulus baru tuh udah dapat sertifikat kan. Nah, nanti masuk ke sekolah dites lagi untuk sekolahnya. Tesnya biasanya untuk masuk sekolah itu interview, medical check tadi, terus aptitude atau simulator, satu lagi psikotes. Udah itu aja sih, empat itu. Nanti kalau itu lolos, baru diterima di sekolah. Sekolahnya tergantung berapa lama. Kalau saya dulu 1 tahun 4 bulan. Emang dari range berapa ke berapa biasanya kalau sekolah itu? Kalau sekolahnya sendiri, untuk sekolahnya sendiri nggak harus di Indonesia, di luar negeri juga bisa. Di Indonesia, di teman-teman saya tuh ada yang di Filipina ataupun di Amerika. Di Amerika tuh biasanya lebih cepat karena mereka tergantung kitanya sendiri. Instruktur di sana tersedia. Kalau kitanya mau cepat ya bisa juga. Jadi mereka tergantung kita gitu. Memang sebenarnya balik ke kita secara pribadi ya. Benar. Kalau di Indonesia udah ada pattern-patternnya gitu. Oh, ada package-nya nih. Udah paket. Sekian bulan harus bisa ini, sekian bulan harus bisa ini gitu. Udah ada paketnya. Nah, itu di Indonesia, di Filipina juga sama kayak di Indonesia juga, mirip-mirip. Kenapa mereka milih di luar? Mungkin karena segi biaya dan segi waktu. Oh, malah lebih murah di luar? Lebih murah di luar. Oh gitu. Gitu. Di Filipina kalau nggak salah lebih murah deh. Oh gitu. Oke. Ternyata malah lebih murah ya? Iya. Teman-teman yang di Maldives itu pada sekolah pilot, jadi mereka tuh kerja di ground, pengen jadi pilot, dan mereka sekolahnya di Amerika atau di Filipina. Oh, gitu. Rata-rata dari 2 negara itu kan? Oh, oke. Atau di Malaysia ada juga. Malaysia juga Ya, ada. Malaysia. Mana lebih murah? Murah itu di Filipina. Filipina lebih murah. Nah, karena udah ngomongin amount, berapa sih kisarannya, Kep, yang harus disiapin teman-teman yang pengen jadi pilot? Di zaman saya dulu sekolah 2014 650 juta. 650 juta. 650 juta itu udah dapat mes dan license-nya PPL, Private Pilot License, CPL, Commercial Pilot License, IR Instrument Rating. Itu paketnya 3 itu doang, 650 juta. Oke. Tapi itu juga maksudnya ya memang tadi sepanjang 1 tahun 4 bulan itu ya sekolah ya? Bisa lebih cepat sebenarnya. Karena mungkin waktu itu ada kendala cuaca, jadi akhirnya mundur, ada kendala-kendala yang lain, jadi agak mundur. Sebenarnya lebih cepat. Berarti di Filipina justru lebih murah dari itu. Tapi living cost-nya? Living cost di mana? Filipina? Di Filipina mirip-mirip di Indonesia. Karena teman di sana. Flatmate sekolahnya di Filipina. Oh, oke. Lebih murah. Sama-sama orang Indonesia tapi sekolahnya di flatmate-nya orang kita juga atau sama orang Indonesia ya. Tapi sekolahnya dia di Filipina. Di Filipina. Oke. Gitu. Jadi banyak pilihan nih sebenarnya buat teman-teman ya. Banyak pilihan. Di Indonesia sendiri udah banyak. Kalau misalnya ada berapa ya sekarang? Banyak lah pokoknya 10 kalau nggak salah. Oke. Curug pun juga ada. Curug tuh negeri. Jadi kalau nggak salah ya Curug sekarang juga udah berbayar, namun tidak sebesar sekolah swasta. Gitu. Ya. Jadi tuh teman-teman ya. Pertama ternyata tidak harus IPA ya. Tidak harus IPA. Nanti kalau di Curug, kalau misalnya lepas dari SMA mau masuk Curug, nanti bisa juga kuliah di Curug, tapi degree-nya udah dapat juga. Gitu. Jadi sambil kuliah, sambil jadi pilot, sambil sekolah pilot. Kalau di Curug sekalian gitu ya. Di STPI ya. STPI. Jadi langsung degree-nya plus sudah license-nya keluar bareng. Benar. Berarti sekitar 4 tahunan kurang lebih ya. Benar.
4 tahunan. Oke. Gitu. Mantap loh. Jadi itu yang harus di-prepare teman-teman tuh ya. Jadi kalau misalnya kayak mata, nih gigi gitu. Benar nggak sih? Gigi nggak boleh bolong katanya. Benar nggak sih ya? Gigi nggak boleh bolong, iya benar. Nanti itu berpengaruh nanti kan pada saat terbang giginya akan iya ngilu, makanya harus ditambal yang bolong-bolong. Oh, maksudnya tuh nggak boleh bolong tuh dalam artian nggak kan pada saat misalnya penerimaan pertama nih ke sekolah betul-betul harus kan mulus giginya atau sebenarnya nggak apa-apa bolong tapi ada tambalan gitu. Oh ya nggak masalah. Sebenarnya bolong nggak apa-apa, tapi memang terawat gitu. Udah ditambal. Udah ditambal, iya. Nanti dokternya yang ngecek gitu. Oh, oke. Kita daftar sekolah nih, setelah daftar, terus kamu nanti tes ini ya. Kamu nanti tes ini. Pada saat tes kesehatan, nah nanti biar dokter yang masing-masing, spesialisasi masing-masing untuk melakukan apa tuh namanya, ronsen segala macam analisis ini anak lulus atau enggak gitu. Okay. Sekolah tinggal menerima license license-nya aja gitu. Oke. Termasuk mata minus ada toleransi berapa? Ada. Masih nggak tahu angka berapa. Oh, itu balik ke sekolah masing-masing kali ya. Balik ke regulasi di medical license-nya medical check-nya masing-masing. Di Indonesia berapa? Iya. Toleransinya ada berapa? Iya. Jadi ternyata nggak mesti sesempurna itu juga ya. Benar. Untuk tinggi badan juga nggak masalah. Nilai sekolah, NEM, dilihat nggak? Kalau sekarang sekolah. apa ya sebutannya ya? Kalau zaman Ana dulu kan nyebutnya masih NEM tuh, nggak tahu di sekarang tuh apa sebutannya. Ada nggak minimumnya bisa harus berapa atau rata-rata nilai nggak boleh di bawah berapa? Gitu? Itu tergantung sekolahnya masing-masing. Oh, oke. Tergantung sekolahnya masing-masing. Requirement-nya ya. Requirement-nya. Masing-masing sekolah masing-masing. Oke, ternyata tidak sesulit yang Dibayangkan dipikirin gitu ya. Karena memang pesawat sekarang udah canggih-canggih. Jadinya ya kita lebih kayak ke operator aja. Gitu. Begitu terbang nih kan take off nih, itu masih manual kan? Di atas tuh udah full otomatis dong? Iya. Jadi kita menjalankan prosedurnya aja. Untuk tombol-tombol ya udah autopilot semuanya. Dan make sure bahwa operating prosedurnya sesuai gitu ya. Nge-set navigation systemnya juga pas sesuai gitu ya. Iya. Tinggal nanti begitu dia mau landing baru di take over lagi secara manual. Benar. Jadi kalau Ana kan pesawatnya ATR ya. ATR lebih banyak take off landing, sekitar 4 landing atau 6 landing lah sehari lah gitu. Nah, yang Ana lihat sih kalau misalnya di ATR motorik sensornya ya harus lumayan lah ya. Apalagi di Maldives runway-nya nggak terlalu panjang, terus weather-nya juga ya kadang-kadang. Jadi untuk motorik sensor, handling ya agak-agak dilatih lah gitu. Sering-sering main main pingpong. Wah, main pingpong tuh ngebantu tuh. Benar, main pingpong atau kalau ke mall tuh main balap-balapan Daytona. Oh, oke. Maximum turn. Untuk awareness-nya biar lebih ini lebih ya. tajam Refleksnya lagi. lebih bagus ya. Benar. Itu membantu tuh. Berarti bela diri juga ngaruh tuh lu. Jadi itu ngaruh sebenarnya ya. Ternyata tidak sesulit yang dibayangkan dan setiap orang sebetulnya akhirnya punya kesempatan untuk menjadi pilot gitu ya. Dipermudah. Ada batas maksimal nggak kalau untuk menjadi pilot usia? Usia balik lagi juga ke sekolahnya masing-masing. Yang terakhir Ana lihat tuh maksimal umur 35. 35. 35 iya. Oke, masih bisa sekolah pilot. Masih bisa. Oke. Karena kan mau jadi pilot mau tujuannya mau apa nih? Mau ngambil license apa nih? Misalnya saya punya pesawat, pengen nerbangin pesawat pribadi, tapi nggak komersil, bisa. Berarti license-nya hanya untuk private PPL, jetnya. private pilot license sudah.
cuma berapa? 3 bulan selesai. Kursus 3 bulan ya. 3 bulan. Tapi kebayang nggak gini? Deg-degan nggak sih awal-awal? Bener-bener real bawa pesawat. Dulu iya pas daftar sekolah itu kan ada Joy Flight sama instruktur tuh. Joy Flight ya kita ngerasain gimana rasa terbangnya. Nah, terus sama instrukturnya itu pesawatnya dibelokin kanan kiri. Wah di situ takut kan beneran kayak gini nih. Akhirnya aduh nggak jadi aja deh. Tapi udah DP ya. Gitu. Udah orang tuh udah DP nih, mau nggak jadi mau gimana, duit angus lagi nanti dulu. Oke. Ya udahlah, gas Ayo aja lanjutin aja ya. Karena anak sendiri tuh kalau ke Dufan nggak berani naik kora-kora, naik Raja Wali itu nggak berani. Nggak berani, ketinggian kayak gitu nggak berani. Tapi kalau ketinggian di dalam ruangan berani. Oke, karena kan nggak lihat langsung. Iya, kalau outdoor ngerasain angin, ngeliat, aduh nggak. Iya. Tapi ini ya benar-benar itu. Tapi kalau terbang itu kan memang nggak pernah benar-benar sendirian kan. Dari awal pun begitu masuk ke komersial juga kan pasti udah ada yang lebih seniornya kan. Sebelum kita benar-benar real jadi captain gitu kan. Jadi memang benar-benar sebenarnya nggak pernah sendirian ya. Sendirian nanti di flying school ada stage CPL itu kita sendirian. Sorry, iya CPL nanti kita sendirian. Itu benar-benar real nerbangin sendiri. Kita terbang sendiri. Gimana cara? Nanti ada silabusnya, latihannya apa aja yang harus dilatih. Udah, habis itu cek dari perhubungan datang ngecek. Kalau passing nanti lanjut ke CPL. Total 160 jam. License perbarui per berapa tahun berarti? Kalau license nggak perlu diperbarui, nggak pernah expired kalau license. Oh dia nggak pernah expired ya? Nggak pernah expired. Oh beda sama kereta ya. Kalau kereta ada tahunannya dia harus diperbarui. Oh gitu. Kalau license tuh nggak pernah. Jadi kita tetap jadi pilot, tapi apakah kita bisa menerbangkan pesawat atau enggak? Ya tergantung dengan supporting license-nya. Oh, ada supporting license. Iya, medical harus valid. Oke. Terus SIM apa ibaratnya license yang kita menerbangkan pesawat itu valid juga. Saya pesawat ATR nih. Oh, ada SIM ATR nih, bisa terbang. Terus kayak beda-beda jenis gitu ya. Radio teleponi. Habis itu bahasa Inggris. Itu apa namanya? Dokumen pendukung. Kalau license basic nggak pernah expired. Oke, jadi itu yang sebenarnya membuat si pilot layak terbang atau enggak supporting license-nya itu sebenarnya ya. Pindah jenis pesawat, kita harus belajar lagi. Nah itu ketika pindah jenis pesawat nih, misalnya kan sekarang pakai ATR. Selain tipe ATR yang pernah di kendarai apa? Masih ATR aja, cuma dulu ATR seri 500, sekarang seri 600. Lebih baru dong. Lebih baru. Upgrade, iya. Itu ada penyesuaian fitur dong berarti. Fitur. Teknologi gitu ya. Nah itu belajar juga tuh, adaptasi lagi. Belajar, jadi belajarnya ground, lalu simulator, terus tes terbang. Kayak gitu. Ya, tapi kan udah punya pengalaman ATR, biasanya nggak terlalu sulit ya. Iya benar. Nanti tiap 6 bulan itu simulator untuk training. Nah pernah nggak kalau pilot kayak dari dia nih kayak Captain Local kan ATR nih, terus dia berubah ke misalnya Airbus atau ke Boeing gitu. Ada yang pernah pindah gitu nggak? Maksudnya kayak bener-bener yang ya udah biasanya ATR tiba-tiba Boeing atau Airbus. Gitu. Banyak itu. Oh itu banyak. Terus dari Airbus, Boeing ke ATR juga gitu ya? Banyak. Itu sulit nggak sih kalau dari teman-teman cerita tentang perubahan itu gitu? Berapa lama proses adaptasinya? Sulit enggaknya tergantung masing-masing ya mas. Karena memang tergantung diri kita sendiri. Untuk yang biasanya yang katanya sulit, agak perlu adaptasi adalah dari jenis Boeing ke Airbus. Boeing ke Airbus. Airbus ya.
apa yang beda? Apa sebenarnya basicnya kalau untuk pilot ya, kita nggak ngomong dari segi penumpang. Boeing sama Airbus. Prosedurnya beda, terus tombol-tombolnya juga beda. On off-nya itu kebalik. Oh, oke. Jadi memang Airbus dan Boeing kan memang kompetitor ya. Ya, Jadi mereka sama sekali nggak mau sama gitu. Gue nggak mau sama kayak Airbus lah. Airbus kan kayak gini, gue sebaliknya gitu. Nah, jadi benar-benar ya udah benar-benar maunya beda aja gitu. Berbeda ya. Luar biasa. Ada keuntungan, ada advantage dan disadvantage-nya lah. Ya masing-masing punya plus minus sendiri. Benar. Tapi tetap paling nyaman ATR ya. Untuk saya sendiri sih lebih seneng ATR ya. Kenapa ya? Karena nggak terlalu suka terbang lama-lama. Kalau ATR tuh terbang jarak pendek aja, kayak mungkin paling lama 1,5 jam untuk yang sekarang yang di Maldives ya. Dan lebih banyak take off landing juga. Jadi tersibukkan gitu, nggak banyak bengong, duduk, diam gitu, ngapain lagi ya. Tadi ini udah. Nah kalau ATR terus ada aktivitas yang bisa dilakukan lah gitu. Baru take off udah mau landing lagi. Iya bener sih, karena nggak berasa ya kalau cuma 1,5 jam di atas udara ya. Bener, ada penerbangan yang cuma sebentar, cuma 11 menit aja. 11 menit? 11 menit. Di Maldives? Iya. Berarti baru naik turun lagi dong? Iya, baru naik nih, terbang rendah, turun lagi habis itu. Jadi kita briefingnya pada saat sebelum take off. Briefingnya pas mau landing di sana. Untuk before landing briefing. Oh, before landing briefing? Iya ya, itu di apa namanya? Di sebelum departure berarti? Sebelum departure, iya. Sebelum departure malah udah before landing ya? Karena memang udah 11 menit kan, nggak ada waktu lagi untuk briefing, langsung briefing di sini aja deh untuk ke depannya. Itu malam juga, ya udah. Ya itu benar-benar ya udah berarti benar-benar naik langsung turun lagi ya. Berarti pulaunya dekat banget dong. Mungkin dari tapi nggak juga ya. Dari Halim ke Bandar Lampung aja dari Bintan masih sekitar 1 jaman ya. Masih jauh itu. Ini ya Jakarta Bandung. Jakarta Bandung nggak sih? Jakarta Bandung bisa juga, Jakarta Bandung. Sekitar segitu ya. Sekitar segitu ya. Iya benar. Nah, kalau ATR gitu selama di Maldives nih pernah ketemu cuaca buruk nggak? Cuaca buruk pernah, tapi cuaca di daerah di negara Maldives tuh tidak seburuk di Indonesia ya. Oh, karena mungkin ya faktornya adalah material di bawah tanahnya tidak terlalu banyak seperti di Indonesia ya. Di Indonesia ada timah, ada batu bara dan segala macam kan, plus minus kan itu. Jadinya banyak petir. Nah, contoh saya dulu sekolah di Tanjung Pandan ya. Di Tanjung Pandan tuh ya, di Tanjung Pandan ya, dekat Bangka Belitung situ ya. Di situ kan banyak timah. Iya, timah. Pada saat musim hujan banyak petir. Itu berpengaruh juga. Jadi sebenarnya menerbangkan pesawat di Indonesia itu lebih challenging. Lebih challenging ya. Lebih challenging di Indonesia. Di Maldives 50% tereliminasi lah. Karena tidak banyak batuan terkubur di bawah tanah. Pertama, terbang di Maldives nggak ada terrain, tidak ada gunung-gunung. Kedua, tidak ada traffic, ada, tapi nggak sebanyak di Indonesia. Terus tiga, faktor cuaca. Ya, lebih stabil lah ya faktor cuaca. Tapi kalau laut kan dia laut lepas nih. Badai gitu nggak ada. Lautnya di sana tenang. Gitu. Bener-bener totally different ya. Iya. Sama di. Kalau hujan juga cuma sebentar. Di sini kan ini bakalan awet nih hujannya. Kalau di sana nggak ada kata kayak gitu sih. Cuma paling 10 menit. Padahal tropikal juga ya. Sama-sama negara tropis, tapi lebih stabil ya. Kalau ditarik garis lurus, sama-sama khatulistiwa juga. Jadi dia, tapi kontur pulaunya berbeda. Menghasilkan cuaca yang juga berbeda ya. Benar. Mungkin challenge-nya di sana adalah runway yang tidak terlalu panjang. Iya. Karena pulaunya kecil-kecil ya.
Pulaunya kecil-kecil, jadi ada satu pulau yang muat cuma satu runway doang, gitu. Khusus untuk bandara aja itu pulau. Oh oke. Nah terus berarti kalau orang mau ke pulau itu harus naik kapal dong berarti? Nanti mereka ke rumahnya masing-masing naik kapal di pulau lain lagi yang deket situ, gitu. Iya. Challenging-nya negara kepulauan ya. Iya. Memang iya mau nggak mau mengandalkan transportasi laut dan udara ya. Karena nggak semua bisa disambung pakai jembatan juga ya. Nggak bisa, masih pulaunya banyak banget kayak di Indonesia bagian tengah lah. Jadi 11-12 ya. Iya. Keren sih Cap. Keren. Jadi masih betah di Maldives terus nih ya. Masih betah. Masih betah di Mantap sana. lah. Iyalah Cap. Cap, makasih banyak. Syukron jazakallah khair untuk sharingnya hari ini. Jadi tambah pengetahuan juga untuk teman-teman Quick Kepoin yang ada di rumah. Jadi mungkin teman-teman yang belum menyentuh usia 35 tahun barangkali masih kepengenan mau jadi pilot gitu kan. Ya nggak mesti komersial, tadi kan private jet mungkin ada juga teman-teman yang punya jet pribadi kan ya. Monggo latihan, terus juga mungkin kemarin ada teman-teman juga request nih anak nih kayaknya perlu juga deh dia pengen tahu juga gimana caranya jadi pilot gitu ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin juga tanya, ya sekarang udah ketemu jawabannya ternyata nggak harus IPA, IPS pun bisa. Yang penting siapin aja itu tadi amountnya kurang lebih sekarang 650 juta dulu ya. 2014, berarti sekarang udah 10 tahun yang lalu ya. Terakhir tuh Ana dengar hampir mencapai 1 M. Itu hampir 1 M. Dan ketiga adalah kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Karena buku-buku semuanya pakai bahasa Inggris. Gitu. Tapi sekarang mah udah oke lah anak-anak sekarang bahasa Inggris. Rata-rata udah pinter-pinter kan. Udah pinter lah. Udah sama kesehatan lah. Yang paling nggak bisa ditolerir adalah buta warna. Ya. Jadi make sure bisa buta warna. Gitu ya. Jadi kalau memang udah ada ya lebih baik ya udah mundur, nggak usah gitu ya kayak. Benar. Udah. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan bahasan kita hari ini bersama Captain Oke bisa jadi inspirasi tersendiri untuk teman-teman semua mempersiapkan dirinya masing-masing. Mungkin yang masih usia SMA gitu ya, teman-teman gue kepoin yang memang kepikiran menjadi pilot ya ini caranya. Teman-teman tinggal ikutin jejaknya aja ya, penting tadi di prepare apa-apa aja yang perlu di prepare. Kalau mungkin tadi yang mau coba ke Curug untuk yang negerinya ya tafadhol dicoba gitu ya, siapa tahu memang rezekinya kita nggak pernah tahu. Benar. Karena rezeki itu udah ada tuannya masing-masing, kalau udah siapin masing-masing nggak perlu takut ketuker, insya Allah kalau jalannya bakal ketemu gitu ya Kak ya. Sampai tahun 2014 saya belum kepikir jadi pilot. Beneran nih jadi pilot pas udah terbang nih. Iya jadi pilot tuh sekarang pakai seragam pilot. Apalagi pilot di luar negeri itu makin nggak kepikir lagi, makanya ya udah kalau misalnya apakah benar gini jalanin aja udah gas terus. Insya Allah kalau jodohnya ketemu ya. Bener jalanin aja sama pola hidup sehat lah. Dijaga. Sebenarnya kalau nggak hanya untuk jadi pilot aja sih kalau pola hidup sehat ya. Benar. Karena sebagai muslim wajib bagi kita untuk jaga pola hidup sehat kita gitu ya. Kalau tips dari Captain Oka tadi kita ngobrol offline, banyakin makan buah katanya gitu ya. Jadi siapa tahu itu bisa membantu gitu ya. Bahkan kalau bisa sarapan diganti buah mungkin lebih bagus gitu. Benar-benar totally makan buah gitu, buah-buahannya. Itu aja teman-teman untuk pembahasan kita di hari ini Cap. Thank you, terima kasih sama-sama. banyak Cap. Jazakallah khair. Sampai ketemu lagi nanti. Siap. Insya Allah di lain waktu kita coba cari bahasan yang lain yang lebih menarik. Siap. Dari seorang Captain Oke gitu ya. Pasti banyak yang masih bisa kita kulikin lagi. Dikepoin lagi lebih dalam. Akhirul kalam ana ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman jangan lupa follow terus IG-nya Quick Kepoin di Quick Kepoin 87. Terus juga jangan lupa subscribe, lonceng juga diikutin terus Quick Kepoin di YouTube Quick Kepoin. Sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.